Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala safiyhi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Auliya Gausul Aqdam Qutubul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya tanpa kecuali yang Al-Fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu keempat di bulan September, memasuki malam tanggal 1 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-23 di bulan September
2025. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan petunjuk dari Allah, pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di majlis manaqib yang mulia ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, anak cucu kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita hadir dalam majlis manaqib Sultanul Aulia ini, mudah-mudahan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, oleh Allah dikabulkan, segala doa kita oleh Allah diijabah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa oleh Allah dianugerahi kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Majlis manaqib kita pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-66. Dalam majlis manaqib yang mulia ini, insya Allah Al-Fakir ingin menyampaikan tentang para aulia Allah itu bagaimana dan seperti apa prestasi mereka sehingga mereka oleh Allah diangkat atau dijadikan sebagai kekasihnya Allah. Berangkat dari keterangan Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran surah ke-10, yaitu surah Yunus, juz yang ke-11, ayat 62, 63 dan 64, di mana 3 ayat tersebut menerangkan tentang para wali Allah. Di ayat yang ke-62 Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang ke-63 Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan di ayat yang ke-64 Allah berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Mari kita lihat ayat yang ke-62. Kata Allah dalam ayat yang ke-62 dari surah Yunus, ala ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah atau para waliullah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian di ayat 63 ini ayat menjelaskan tentang waliullah.
tentang kekasih Allah. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan adalah mereka selalu bertakwa kepada Allah, yakni mereka senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan Allah. Kemudian di ayat 64-nya Allah menjelaskan berita gembira untuk para wali Allah. Kata Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, yakni bagi para wali Allah, kabar berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak berubah kalimat-kalimat Allah, yakni janji-janji Allah tidak berubah. Maksudnya adalah bahwa Allah berjanji kepada para walinya bahwa bagi mereka adalah kabar gembira di dunia dan di akhirat. Wa dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang agung. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di ayat 63 sangat jelas sekali Allah menerangkan bahwa para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah, yakni mereka komitmen, konsisten bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, baik sendiri atau banyak orang, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah yang ketiga, surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bahkan orang-orang yang paling bertakwa, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-49, yaitu surah Al-Hujurat, juz 26 ayat 13, Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha waspada. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian siapapun yang ingin menjadi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah,
maka hendaklah ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui pula bahwasanya bekal yang paling terbaik bagi orang-orang yang beriman untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, keberkahan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat tidak lain tidak bukan bekal yang paling terbaik bagi mereka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar hendaknya mereka berbekal dengan bekal takwa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah yang kedua Al-Baqarah juz yang kedua ayat 197. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Kata Allah, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kalian kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Dan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya telah dijelaskan. Yuk bareng-bareng. Taqwal ila madaru kulli sa'ada wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwal ila madaru kulli sa'ada wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Tarik. Taqwal ilah madaru kulli sa'ada wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah sumber segala keburukan yang memperdaya. Maksudnya adalah orang mukmin yang ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa, maka ia harus bisa istauhasun nafsi. Harus bisa istauhasun nafsi. Apa? Tauco sama nasi. Bukan tauco sama nasi. Istauhasun nafsi. Istauhasun nafsi. Apa katanya? Istauhasun nafsi. Istauhasun nafsi. Istauhasun nafsi. Harus bisa istauhasun nafsi. Apa itu istauhasun nafsi? Istauhasun nafsi itu artinya harus bisa memutuskan terhadap hal-hal yang disukai dan dicintai oleh hawa nafsu. Biasanya pada umumnya hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu biasanya cenderung kepada 3 hal: harta, tahta, wanita. Itu rata-rata. Itu hawa nafsu cenderung kepada harta, tahta, wanita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kata takwa dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 258 kali. Jadi kalau kita mau menghitung kalimat takwa atau kata takwa dalam Al-Quran, itu disebut sebanyak 258 kali. Silakan kalau penasaran hitung sendiri.
Cari dari mulai surat Al-Fatihah terus, setiap ada kata takwa tulis 1, 2. Itu jumlahnya sebanyak 258 kali. Dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang berbeda-beda atau dalam konteks yang bermacam-macam. Secara etimologi, kata takwa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqo yattaqi, ittiqoan, yang berasal dari kata wako yaki wikoyatan wa maukon bahwa wakin wajaka maukiun ki lataki maukon. Itu secara etimologi. Kemudian yang mengandung arti takwa itu secara bahasa mengandung arti menjaga diri atau memelihara diri. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita, ittaqullah, jagalah diri kalian dari azab Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan azab Allah. Jagalah diri kalian dari azab Allah. Jadi takwa itu adalah wikoyatun nafsi min ikobillahi ta'ala bimtisali awamirillah wajatinabi nawahihi. Menjaga diri, memelihara diri dari azab Allah yang sangat pedih di neraka nanti, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini pengertian takwa secara etimologi. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tabari, pengarang kitab Tafsir Tabari, beliau mentafsirkan surah ketiga Ali Imran juz 4 ayat 102 yang tadi ayatnya sudah dibacakan. Kata beliau, ya masaroman sadaqallahu wa rasulah ittaqullaha ay khafullaha wa raqibuhu bi ta'atihi wa jitinabi ma'asihi. Nah, ini tafsir di dalam kitab Tafsir Tabari. Tafsir dari Imam Tabari mengenai surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, menurut Imam Tabari, tafsir ayat tersebut adalah ya masaro, wahai golongan manusia, sadaqallahu wa rasulah, yang membenarkan firman Allah dan Rasulnya. Ittaqullaha ay khafullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan azab Allah. Ay khafullaha, maksudnya takutlah kalian kepada Allah. Waraqibuhu, dan muraqabahlah kalian kepada Allah, bi taatihi, dengan melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah, wajtinabi ma'asihi, dan dengan menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafsir dari surah Ali Imran ayat 102, tafsir Imam Tabari. Kemudian kata beliau, wa huwa ayyuta'a fala yusa, dialah Allah yang wajib ditaati perintahnya dan tidak boleh didurhakai atau ditentang, kata Imam Tabari. Kemudian wa yuskaro fala yakfur, dialah Allah yang kita wajib bersyukur kepadanya dan tidak boleh mengingkarinya atau tidak boleh mengkufurinya. Kemudian wa yuzkaru fala yunsa, dialah Allah yang kita harus mengingatnya, yang kita harus banyak menyebut namanya, yang kita harus banyak berzikir kepada Allah. Fala yunsa, dan tidak boleh melupakan Allah, tidak boleh melupakan nikmat-nikmat dari Allah. Setiap detik, setiap saat yang kita lakukan, yang kita perbuat di dalam keseharian kita, itu semuanya tidak lepas dari nikmat Allah.
Kita melihat, itu nikmat dari Allah. Mendengar, nikmat dari Allah. Makan, minum, bisa merasakan berbagai makanan yang lezat, minuman yang lezat, itu nikmat dari Allah. Bisa berpikir, nikmat dari Allah. Bisa bekerja dengan tangan, itu nikmat dari Allah. Bisa berjalan dan sebagainya, semuanya tidak lepas dari nikmat Allah. Maka kata Imam Tabari, wa yujkara fala yunsa, maka orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah harus senantiasa mengingat Allah, fala yunsa, dan tidak boleh melupakan Allah. Demikianlah yang dimaksud takwa kepada Allah menurut Al-Imam Tabari, yaitu nama aslinya adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman harus benar-benar merasa takut terhadap Allah, yakni takut akan azab Allah di akhirat nanti. Karena azab Allah itu sangat keras, dan juga kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Namanya muraqabatun ilallah, muraqabah ilallah. Jadi muraqabah ilallah itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita banyak lupanya, banyak tidak merasakan diawasi oleh Allah. Nah, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu merasa dilihat oleh Allah, akan selalu merasa dimonitor oleh Allah, akan selalu merasa dipantau oleh Allah, akan selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak berani meninggalkan perintahnya, karena Allah Maha tahu apabila kita meninggalkan perintahnya dan selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, sedikit lagi mari kita lihat pengertian takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Sayyidina Ali ada tambahannya, selain radhiyallahu anhu juga karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Artinya wajah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Sayyidina Ali wajahnya dimuliakan oleh Allah? Karena menurut keterangan catatan dalam sejarah bahwa Sayyidina Ali sepanjang hidupnya beliau tidak tahu alat kelaminnya seperti apa dan bagaimana, nggak tahu, nggak pernah dilihat. Beda dengan kita ya, beda nggak? Beda. Nah, jadi kebalikannya kita mah, kalau Sayyidina Ali nggak pernah dilihat, kalau kita makanya beliau wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karramallahu wajhah, karrama, semoga memuliakan sopo Allah wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Nah, pengertian takwa menurut beliau adalah at-taqwa hiya al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil warido bil qalil wal istidadu li yaumi rahil. Nah, ini pengertian takwa menurut Sayyidina Ali. Ini ujungnya il semua, indah banget kata-katanya. Jadi al-khauf minal jalil, kemudian wal amalu bitanzil warido bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Il semua, lam semua ujung kalimatnya. Apa artinya? Kata beliau, takwa adalah takut kepada Allah dan beramal sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Quran. Ridho dengan pemberian yang sedikit atau qanaah. Orang yang bertakwa harus mempunyai sifat qanaah, selalu bersyukur. Sekecil apapun nikmat dari Allah selalu disyukurinya. Itu orang yang bertakwa. Enggak pernah merasa kurang, enggak pernah minta banyak sama Allah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mensyukuri nikmat besar dari Allah, kalau dikasih nikmat kecil saja oleh Allah enggak bisa mensyukurinya. Nah,
para jamaah, dan selalu bersiap-siap menempuh untuk hari perjalanan menghadap Allah, yakni selalu rajin beribadah kepada Allah sebelum kematian datang merenggut nyawanya. Itulah orang yang bertakwa. Sebenarnya masih banyak pengertian takwa yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi, oleh para ulama. Cukuplah. Jadi kita malam ini bisa mengetahui, bisa memahami pengertian takwa yang pertama menurut Imam Tobari dalam kitab Tafsir Tobari. Yang kedua pengertian takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih ingat apa kata Sayyidina Ali? At-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bit tanzil warido bil qalil wal istiqdadu liyaumir rahil. Itulah pengertian takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sepertinya model-model kita ingin menjadi orang yang bertakwa sepertinya susah ya. Karena kita akui sajalah, kita hidup di alam dunia ini masih banyak memperturutkan hawa nafsu. Jadi kita belum belum bisa tadi yang tadi itu tauco sama nasi. Lupa lagi ya. Jadi kita belum bisa istauhasun nafsi. Belum bisa istauhasun nafsi itu belum bisa memutuskan hal-hal yang dicintai, disukai oleh hawa nafsu. Kita jujur aja, kita hidup lebih banyak memperturutkan hawa nafsu daripada memperturutkan perintah Allah. Makanya sepertinya kita jauh sekali ingin menjadi orang bertakwa. Tapi kendati pun demikian jangan berkecil hati. Minimal kita berdoa kepada Allah. Karena apabila doa kita dikabul oleh Allah, dijabah, Allah Maha Kuasa. Kapanpun bisa merubah seseorang yang tadinya pendosa menjadi orang yang bertakwa. Itulah Allah Maha Kuasa. Allah yang merubah keadaan seseorang. Nah, minimal kita masuk ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita belum menjadi orang bertakwa, tapi kalau umpama oleh Allah dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, itu pun adalah merupakan suatu anugerah yang besar buat kita. Alhamdulillah. Doanya gimana? Doanya Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Sebagaimana biasa, yuk kita istiqomahkan zikir jalalah. Semoga dengan mengistiqomahkan zikir jalalah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, manakala ajal kematian datang kepada kita semuanya, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La syaitan
kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Annan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaihi ya bebarakatihim usna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'abatihim fitani wa mu'abatim minal fitani. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.